Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau unboxing lagi iPhone 11 64GB SIM lock WiFi only yang gue beli dari salah satu seller di Shopee. Namanya itu eSymphony, dan buat kalian nanti yang memang tertarik sama produknya, kalian bisa cek link di deskripsi. Dan kalau memang kalian nggak bisa ngeklik linknya, nggak muncul apa-apa, kalian bisa searching nama tokonya di sini. Udah gue taruh ya. Dan juga gue dapet iPhone ini di harga 2,7 kalau nggak salah ya. Nanti akan gue taruh harganya juga di sini. Menurut gue ini worth it meskipun SIM lock. Oke, ini dia paketnya. Ini resinya masih fresh ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan juga ngomong-ngomong, di sini gue nggak dapet SIM stiker dari penjualnya ya, karena memang udah gue coba tanya. Awalnya sih bilangnya dapet, ternyata pas gue beli WiFi only dia bilang kalau misalkan pembelian WiFi only itu nggak dapet SIM stiker, tapi it's okay buat gue, nanti akan gue beli SIM stikernya. Jadi di video kali ini gue nggak akan ngetes sinyalnya, mungkin di next video. Intinya nanti akan gue beli si SIM stikernya dan akan gue buatin video terpisah ya. Karena memang ini cuma ada paket HP-nya aja. Oke, daripada kelamaan mending kita langsung unboxing aja paketnya cuy. Oke, ini dia paketnya. Jujur kalau misalkan kita ngelihat dari boxnya ini udah pasti OM ya. Ini OM bukan yang original punya. Dan di sini penjualnya cukup baik. Gue dapet case yang mana cukup ngebantu pastinya nanti biar nggak terlalu lecet sebelum kalian beli case baru. Tapi kalau gue sendiri sih nggak gue pakein case, tapi gue pakein hydrogel. Dan di sini kita dapat kabel sama ya ini kitab-kitab ya. Biasanya ada, nah ini dia. Di sini ada SIM ejector kalau kalian bisa lihat tuh. Untuk nyopot ini kartu biasa. Dan ini pastinya kabel KW ya. Buat kalian yang memang mungkin belum ada charger, bisa kalian pakai dulu. Tapi untuk sementara aja jangan dipakai untuk jangka panjang karena nggak baik. Oke, jadi ini adalah iPhone 12 mini yang barusan gue unboxing. Kenapa gue videoin lagi? Karena memang video unboxingnya itu nggak ada suaranya. Jadi pertama-tama gue jelasin dulu ini kondisi bodinya. Kondisi bodinya ini mulus banget. Backdoornya pun sama, ring kameranya pun sama ya ini ya. Kalian bisa lihat di situ. Ini udah jelas rekondisi. Kenapa gue berani bilang kayak gitu? Karena HP Inter nggak akan mungkin seperfect ini. Tapi buat gue nggak masalah. Untuk backdoor housing itu rekondisi itu malah buat gue bagus sih. Karena memang harusnya HP Inter tuh pas masuk, kalau memang bukan dari ya yang memang masuk lewat bandara gitu ya belinya jelas. Itu tuh biasanya ada lecet-lecetnya gitu lah ya. Entah itu ada den atau jamur, kayak si iPhone 14 Pro Max gue ini ada beberapa jamur sama lecet-lecet dikit. Den sih nggak ada ya. Cuman ya normalnya gitu iPhone Inter, jadi nggak seperfect ini. Dan untuk layarnya sendiri nih, ini layarnya nggak ada masalah cuy. Ini bener-bener ya lancar-lancar aja lah ya. Nah kalau misalkan lu nanya LCD-nya KW apa enggak, jawaban gue tuh ada dua. Ini 50-50. Pertama, LCD-nya masih ori. Kedua, andai kata memang ini LCD-nya udah aftermarket ya, ini itu mungkin LCD 1:1, karena memang kalau misalkan ini kan udah OLED. Kalau misalkan memang aftermarket apalagi yang jelek ya, yang murah punya, misal yang dagunya tebel nih, ini kan dagunya simetris nih, kanan kiri atas bawah sama. Kalau misalkan yang bisa dibilang murah, ini tuh nggak gelap kayak gini, diturunin itu tetap terang. Makanya gue bilang ini kemungkinan masih ori, tapi ya 50-50, karena memang LCD 1:1 itu mirip dari bezel, dan ya paling bedanya di kecerahan layarnya aja. Berhubung gue nggak punya 12 mini yang original, jadi ya jawaban gue tadi gue bilang entah ini 1:1 atau original. Dan untuk masalah baterai ini udah berapa kali ya gue riset, mungkin ini udah keempat ya. Ini yang kalau misalkan gue riset lagi nih yang kelima. Kalau baterai suntikan itu, ini baterainya ori nih. Nggak gue bilang ori juga sih, maksudnya baterainya udah gantian, chipnya dipindahin. Dan gue nggak tahu yang dipasang ini baterai ori atau memang baterai aftermarket. Cuman buat gue sih ya it's okay, karena memang balik lagi ini udah gue tes kurang lebih mungkin ngerekam selama 1 jam ya, 1080-60 fps itu, dan ya kayak gini lah ya. Dan berkali-kali charger, kapasitinya tetap 100 untuk baterai health dan nggak turun. Biasanya kalau suntikan, lu reset atau lu pakai nih selama beberapa hari, itu tuh pasti langsung anjlok baterai health-nya. Baterainya kayak gitu. Dan untuk suara ini aman banget. Speaker kanan kiri nih, atas bawah, ini ada keluar semua suaranya. Ini ngomong-ngomong ini speaker.
Ya di atas ini speaker. Nih nanti gue kasih tahu diagramnya di sini mungkin biar kalian nyari. Maksudnya biar kalian lihat dan kalian bisa cari sendiri karena memang di situ nanti ada keterangannya. Jadi kalau misalkan kalian nanya sebelah sini nggak bunyi karena sebelah sini mikrofon. Tapi ada memang yang suaranya bukan ngedouble sih, intinya keluar dua-duanya gitulah. Untuk Face ID-nya ini normal semua ya, udah gua tes di sini. Ini kalau kalian mau lihat, ini cepat. Nah, responnya cepat. Ya seperti iPhone pada umumnya. Dan untuk mikrofonnya pun sama, ini udah gua tes juga mikrofon. Nih, ngomong-ngomong di sini kan nggak ada ini ya. Gua tes ulang lagi. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Gue ulang lagi, sorry tadi belum full. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, untuk mikrofonnya normal, mikrofon ya atas bawah. Ini kayaknya di sini deh. Apa di mana ya mikrofon ya yang di atas itu? Ya, nanti kalian bisa lihat di diagramnya. Ini udah gua tes beberapa. Buat yang kepo sama Antutunya, nih gua kasih bocoran sedikit. Antutu iPhone 12 mini itu 1.060.000, yang mana ini udah cukup lumayan. Kalau misalkan mau dijadiin HP utama ya jelas. Kalian harus sering bawa chargeran atau powerbank kemana-mana. Kalau misalkan pemakaiannya intens. Dan ya ini gua cek-cek lagi kayak kompas ini normal. Nah kalau kalian nanya kenapa gua mode pesawat kayak gini nggak ada sinyal, karena memang ini nggak dapet AirSIM, dan AirSIM yang gue beli masih di jalan, lagi OTW. Gue beli 3 buah ya, 3 AirSIM lah ya, 3 biji. 3 AirSIM pokoknya gue beli. Karena memang ada 3 iPhone yang butuh AirSIM. Dan untuk di sini ya, gue kasih lihat lagi sebentar yang belum gue kasih lihat. Nah ini juga. Nih gue lupa mulu kalau mau ngasih tahu ke kalian, ini baru ingat lagi karena memang ngerekam ulang ya. Nah, ini kalian mampir ke sini. Entah itu kalian mau beli COD atau dari seller, tapi kemungkinannya kecil kalian dapat dari seller kalau misalkan ada panic full, karena di mereka juga udah pasti dites. Nah, ini privasi dan security. Dan kalian bisa paling bawah di sini analitik nih dan improvement. Koreksi kalau bahasa Inggris gue salah, ini scroll ke bawah. Kalau misalkan kalian COD terkhususnya kayak ya beli entah itu FJB Facebook, OLX atau apapun itu yang langsung dari user ke user, kalian harus pastiin cek di sini karena memang kalau ada panic full itu unit iPhone-nya bisa nge-restart sendiri. Kalau dari seller sih biasanya jarang. Cuman memang mungkin ada beberapa lah ya, kayak misalkan di sini PLP atau apa itu. Ini kebenaran nggak ada. Kemungkinan gedenya sih ya chipnya udah dipindahin, terkhusus tadi baterai ya. Jadi untuk housing sama baterai itu udah pasti rekondisi. Nih, gue ingetin lagi. Kalau refurbish itu dari Apple. Kalau dari seller atau dari ya orang ya, di servis ulang, bukan ke Apple resmi, itu namanya rekondisi. Ini udah gue update iOS 18.41. Berhubung baru keluar 18.5, belum gue update juga karena memang si AirSIM-nya belum ada. Ini LLA ya. Punyanya Amerika karena di sini ada antena 5G nih. Ini buat 5G kalau nggak salah ya. Dan ini udah jelas SIM lock. Tuh kalian bisa lihat SIM lock nih mainnya tuh. Dan ya ini 64 GB. Nah ini buat yang mau lihat lock provider mana. Sorry, lock provider mana. Ini serial numbernya gue copy. Gue masuk dulu ke sini. SICKW ya. Nah ini dia. Nih kalian lihat ya. 12 mini black, dan ini ya persis sama housingnya 12 mini warna hitam juga. Punyanya T-Mobile ya, nih kalian bisa lihat ya Sprint atau T-Mobile, jadi kemungkinan untuk di unlocknya ini cukup gede. Nantinya akan gue coba mungkin entah itu di 12 mini ini atau di device yang lain. Dan tadi udah gue kasih lihat juga ya, Antutu ini sensor doang gue nggak bisa ngasih lihat di sini. Untuk kameranya pun normal, udah gue cek semua. Ini 0,5 kali 1, zoomnya pun ini normal ya. Ini tadi sorry ada jari gue tuh lewat-lewat begitu. Untuk zoomnya pun bagus tuh kalian bisa lihat. Ini kalau misalkan kalian ngelihat misal layarnya kedip nih, ini karena memang pencahayaan di sini yang memang agak kurang bagus. Ya normalnya nggak iPhone doang, semua HP. Nah ini kayak gini nih. Ini pencahayaannya kurang bagus di sini. Kalau di luar sih nggak, karena memang udah gua tes. Nah ini juga sama nih ya.
Kalau 30 fps nggak kayak gitu, pokoknya normal semua untuk kamera depan dan kamera belakangnya, nggak ada masalah sama sekali. Gue bisa jamin. Karena nanti kalau emang kalian penasaran, gue bakal ngasih beberapa sampel mungkin di video reviewnya. Dan gue juga memang tertarik ya untuk pakai si iPhone 12 mini karena memang di tangan gue pas untuk main Mobile Legends pun buat gue enak-enak aja. Ya ini makanya gue install Mobile Legends. Dan kalau kalian nanya kenapa 64 GB, kenapa harus selalu 64 GB? Karena memang murah buat gue. Dan balik lagi, 64 GB ini bisa diakalin. Ya, kalau ini ya, yang penting kalian nggak maruk aja. Install apa segala macem banyak, buat gue sih kayak cuman Mobile Legends, TikTok, WhatsApp, ataupun kayak WhatsApp, Facebook, itu udah cukup sih. Pokoknya nggak banyak aplikasi kalau gue orangnya. Karena memang HP utama gue kan si 14 Pro Max ini. Udah sih ya, itu aja ya. Ini pokoknya HP-nya normal semua, tombol-tombolnya juga empuk. Makanya berani gue bilang, ini tombolnya ini pun nggak kendor. Jadi andai kata memang ini diganti housing, ini bagus juga sih. Bukan entah ini housing copotan atau memang housing aftermarket tapi yang bagus punya. Karena biasanya kalau misalkan yang bisa dibilang murah sedikit, itu tuh tombolnya agak bukan licin sih sebutannya. Pokoknya pas dipencet tuh, kalau memang nggak pas di titik tengahnya, itu tuh nggak ini. Kayak lu nge-lock screen nih, lu udah pencet, nggak ketutup. Tapi pas lu pencet kayak pas banget di tengah-tengah si tombol ini nih, baru ketutup gitu, baru kena lock. Nah kayak gitu. Kayak bisa gue bilang ini masih bagus. Dan ya nggak ada masalah sih sejauh ini untuk si iPhone 12 mini ini. Oke, jadi di sini gue mau update si iPhone 12 mini ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini udah LTE ya keluar. Ini gue pakai Bayu, kenapa nggak munculnya 4G? Karena memang supportnya cuma di LTE untuk carrier yang gue pakai. Ngomong-ngomong gue pakai eSIM long yang tempel. Gue beli pokoknya V20 kalau nggak salah. Nah, untuk si dial up-nya sendiri normal ini nggak ada masalah. Kayak iPhone pada umumnya, dial up, teleponan, dan di sini gue juga sekalian nanti akan coba untuk telepon, ngecek sensor proximity-nya. Di sini gue akan telepon asal aja. Nah ini, nah bisa ya, tuh normal nggak ada masalah. Jadi di sini untuk internet itu, telepon juga normal. Ini 8G lagi 2G ya berarti ya. Ini kita langsung aja, gue coba buat searching. Ini gue masih ada di SICKW dan gue akan buka, mungkin ketik aja YouTube. Nah, normal ya, nggak ada masalah sama si iPhone 12 mini ini. Oke, jadi untuk LCD-nya sendiri, ini udah gue cek. Ini persis banget sama kayak original, gue tahu dari mana. Karena memang udah gue cek satu-satu. Bedanya itu ada di si bezelnya ini agak lebih tebel. Untuk kecerahannya sendiri sama kayak ori, udah gua cek soalnya pakai 12 mini yang original, cuman bedanya di bezelnya agak lebih tebel sedikit aja. Dibilang tebel juga nggak tebel, pokoknya agak keluar sedikit lah. Cuman memang kalau misalkan kalian nggak punya iPhone 12 mini yang ori, kalian mikirnya pasti ini original karena memang balik lagi sentuhannya pun masih enak, nggak ada masalah sama sekali. Di sini udah gua tes buat main game juga itu normal, scrolling pun enak, ngedit juga sama. Makanya gue bilang kayak ini kayaknya LCD 1:1 atau mungkin apa namanya yang bagusnya punya lah ya. Karena memang persis ya, hampir kena gocek gua sama LCD ini. Cuman ya it's okay lah, berhubung harganya 2,8 dan dapat HP yang mesinnya pun masih bagus, nggak cepet panas, makanya ya udah, nggak apa-apa. Oke, paling segitu aja update kali ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.